Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisna Diana dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya, Angkatan 2017. Nah, hari ini saya bersama dengan teman-teman saya ingin mensosialisasikan mengenai bencana gempa bumi di daerah Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, di sini ada sejumlah bangunan yang berjumlah 1489. Maka kita mengestimasikan bahwa jumlah kakak di sini 1489 juga. Ada PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ada puskesmas, bidan, posyandu, praktek dokter, dan perawat. Di sini misalnya di sini nih terjadi bencana, maka fasilitas yang tadi beserta rumah atau bangunan kita itu kemungkinannya itu akan terjadi kerusakan jika nanti ada bencana, misalnya banjir, tanah longsor, gempa, tsunami, atau bahkan angin puting beliung. Makanya kita di sini untuk mempelajari bagaimana memitigasinya. Nah, untuk kondisi geologinya ini sebagai bagaimana sih si bencana itu dapat terjadi di daerah ini. Nah, yang pertama itu kita lihat dari peta kemiringan lereng. Nah, di sini dari peta kemiringan lereng ini terdapat kelas yang didominasi oleh lereng landai sampai lereng curam. Nah, kalau lerengnya seperti itu, biasanya itu tuh akan terjadi yang namanya bencana longsor karena kemiringan dari lerengnya itu sendiri. Kemudian dari elevasi morfologinya atau ketinggian dari daerah di sini nih teman-teman. Kalau ketinggiannya itu dari 265 hingga 800 mdpl. Menurut klasifikasi Widiatmanti tahun 2016, ini termasuk dalam perbukitan dan perbukitan tinggi. Nah, selain itu, kita lihat lagi kondisi geologi yang lainnya. Ternyata nih, di sini, di lokasi daerah Waluran ini, itu berdekatan dengan area subduksi dari lempeng Indo-Australia yang menujam di bawah lempeng Eurasia. Nah, karena adanya subduksi ini, si lempengnya tadi kan itu menujam di bawahnya. Nah, sehingga ada gesekan-gesekan antar lempeng tersebut. Akibat dari gesekan itu, bagian di atasnya atau permukaan buminya itu mengalami yang namanya getaran. Bergetar di bagian atasnya. Sehingga dari kondisi geologi tadi, daerah Waluran Kabupaten Sukabumi Jawa Barat ini memiliki risiko bencana gempa bumi. Nah, berdasarkan data Inaris, wilayah ini memiliki tingkat risiko yang sedang hingga tinggi. Bisa dilihat di peta ya, teman-teman. Nah, kemudian ditambah lagi dengan data DB BNPB. Terjadi gempa pada tahun 2014, 2018, dan 2019. Nah, kalau misalnya terjadi bencana gempa bumi ini, tentu ada kerugian-kerugiannya. Misalnya di sini nih, kita lihat pada tahun 2018. Terlihat kalau misalnya terdapat kerugian rumah dan kerusakan yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, sehingga untuk bencana gempa bumi ini sebenarnya itu belum bisa diprediksi seberapa kuat besarnya dan lokasi yang tepat itu di mana. Namun yang bisa kita lakukan adalah selalu bersiap siaga. Nah, kita lihat juga kan terjadinya itu 2014, 18, dan 19. Jadi dia itu tidak selalu berturutan atau ada jangka-jangka waktu tertentu. Nah, jika kita tinggal di kawasan lokasi yang rawan bencana, itu kita tidak perlu takut. Kita itu hanya perlu berupaya untuk memitigasinya. Nah, mitigasi untuk gempa bumi ini terbagi menjadi sebelum, saat, dan setelah.
Nah, jadi teman-teman di sini itu jika sebelum terjadinya itu bisa membangun rumah yang tahan gempa. Tidak perlu mahal, namun konstruksinya itu yang penting kuat sehingga tidak roboh. Yang kedua itu pastikan kondisi perabotan di kondisi yang aman, sehingga harus dikuatkan dengan memakunya agar tidak jatuh saat gempa. Kemudian menyiapkan P3K, mengetahui jalur evakuasi, terus menyiapkan uang kas untuk berjaga-jaga, menghindari membangun rumah di lereng yang dapat longsor, karena longsor ini juga dapat mengikuti terjadinya gempa. Yang terakhir, jika kalian bisa, siapkan tenda evakuasi untuk berjaga-jaga, karena bisa jadi nanti tenda evakuasi yang ada itu tidak mencukupi. Kemudian saat gempa, teman-teman di sini jangan panik, tapi terus berdoa untuk kesehatannya. Lalu, jika berada di ruangan, segera keluar bila memungkinkan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, tetap di ruangan dengan berlindung di bawah tempat yang kuat seperti meja. Nah, jika di dalam kendaraan, menepilah. Usahakan hindari tiang listrik, pohon, dan bangunan yang dapat roboh. Nah, teman-teman juga pastikan tanah yang teman-teman injek itu kuat agar nanti tidak longsor. Nah, setelah gempa, keluar dari ruangan dan tetap waspada dengan kemungkinan adanya kejatuhan barang. Mencari informasi mengenai potensi tsunami, lalu mengevakuasi ke tenda darurat jika gempa tersebut masih terjadi. Nah, usahakan jangan panik, jangan percaya isu, dan pentingkan keselamatan teman-teman bersama keluarga daripada barang-barang yang ada di rumah. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan karena gempa, tentu kerugiannya itu tidak sedikit ya. Kalau misalnya kerugian rumah. Nah, makanya saat ini untungnya itu ada yang namanya asuransi bencana. Nah, asuransi bencana ini kalau di sini kita ambil contoh bencana gempa bumi. Untuk asuransi ini itu seperti asuransi kesehatan, asuransi jaminan untuk hari tua, atau asuransi pendidikan. Nah, makanya kalau di sini itu semakin dekat dengan wilayah yang dengan potensi gempa, maka semakin besar premi yang dibayarkan. Kenapa? Karena peluang terjadinya gempa itu kan semakin tinggi. Nah, kalau di sini kita contohkan pada di sini ini premi yang harus dibayarkan jika kita berada di wilayah 2 karena kita di Jawa Barat. Sehingga preminya itu 0,075% dari NP. NP itu harga rumah beserta isinya yang akan ditanggung sama perusahaan ini. Nah, misalnya NP-nya 200 juta, sehingga yang kita bayarkan nanti per bulannya itu hanya 150.000 per bulan. Nah, dengan kita membayar 150.000 per bulan ini, ketika kita mengalami kerusakan rumah dan isinya itu semuanya akan diganti. Dengan begitu, seandainya nanti ada bencana, kita itu lebih tenang, tidak memikirkan harta benda kita yang ada di rumah. Nah, seandainya kita tidak mengalami kerusakan pun, kita bersyukur karena kita juga bisa membantu orang lain, karena premi yang dibayarkan ini kan premi yang dikumpulkan orang-orang yang mengikuti asuransi ini. Sehingga prinsipnya dalam asuransi bencana ini sebenarnya saling membantu antar sesama. Demikianlah presentasi saya. Tetap waspada karena bencana ini tidak tahu kapan akan datangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.